Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Sabila. Saya berasal dari Pendidikan Bahasa Inggris C 2019. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu panjang dari PLP. PLP itu adalah pengenalan lapangan persekolahan. Di sini saya berkegiatan untuk PLP 1. Nah, PLP ini apa? PLP adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Oke, yang kedua ini adalah biografi dari tempat saya melakukan observasi, yaitu di Mastiaspi, Labuhan Deli, dengan alamat Jalan Kol Yos Sudarso, kilometer 16,8, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan kepala sekolah bernama Ibu Megawati, dan guru pamong dari kelompok saya itu Zardina Sari, dengan dosen pembimbing dari Sir Johannes Jeffrey Gultom. Oke, selanjutnya itu ada latar belakang dari PLP 1. Pengenalan lapangan persekolahan yang dimaksud agar mahasiswa sebagai calon pendidik memahami, mengetahui, serta memiliki kemampuan untuk menganalisis hal-hal yang perlu dilakukan pada saat memasuki dunia profesinya kelak. Untuk itu, perlu dilakukan pengenalan lapangan persekolahan sejak dini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari PLP 1. Pertama itu untuk mengamati langsung sekolah yang dituju. Yang kedua itu mengamati struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Yang ketiga mengamati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat itu mengamati kegiatan-kegiatan di sekolah, misalnya upacara bendera, rapat briefing itu atau disebut dengan seremonial formal. Yang terakhir itu adalah mengamati kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, dan ekstrakurikuler. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan moto dari hasil PLP ini, dari PLP ini. Visi ini membangun generasi insan cendekia takwa, berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan kreatif untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Misinya yaitu mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai generasi insan takwa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu ada menyelenggarakan pendidikan formal dan pembelajaran berorientasi pada peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. Yang ketiga itu adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berorientasi keahlian dalam dunia kerja. Yang keempat itu menyelenggarakan pendidikan dan dakwah dalam pengabdian masyarakat. Yang kelima itu adalah mengembangkan inovasi pendidikan dan pembelajaran dalam meningkatkan prestasi, keterampilan, dan kreatifan peserta didik. Yang terakhir ada moto, kuliah, berprestasi, kerja, terampil. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang populasi atau sumber daya yang kami dapat sampel-sampel dari hasil observasi kami ini. Pertama itu ada pun yang berada di masih hasil tersebut. Pertama itu ada gurunya berjumlah 19 orang, siswa laki-lakinya berjumlah 180 orang, siswa perempuannya berjumlah 194 orang. Oke, selanjutnya saya akan membagikan hasil pengamatan saya tentang peraturan tertib yang ada di kelas. Yang umum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjiwa Pancasila, cinta ilmu pengetahuan, hormat dan kasih sayang kepada sesama manusia, atau hormat yang tua dan sayang yang muda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fasilitas apa-apa saja yang berada di Mastiaspi. Pertama itu ada ruang belajar permanen dan infokus. Kedua itu ada perpustakaan madrasah, mini library. Ketiga itu ada laboratorium komputer dan audiovisual dan wifi. Yang keempat itu ada lapangan olahraga, voli, badminton, futsal, dan studio. Yang kelima itu adalah foto atau digital. Yang keenam itu adalah diasuh oleh guru atau pendidik lulusan S1 dan S2. Yang ketujuh itu adalah beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi. Yang kedelapan itu adalah layanan pembimbingan konseling Islam.
Yang ke-9 itu ada konsultasi peningkatan prestasi akademik. Yang ke-10 itu adalah konsultasi pengembangan bakat siswa. Yang ke-11 program atau outline kelas belajar di luar kelas. Yang ke-12 itu adalah study tour, karya wisata atau ajang sarjana, ajang sana. Yang ke-13 itu ujian secara online. Yang ke-14 itu adalah sistem pembayaran SPP online. Yang ke-15 itu adalah workshop dunia kerja atau usaha atau industri. Yang 16 itu adalah bimbingan masuk PTN atau PTS atau kuota 40% untuk madrasah ikut SNMPTN, SBMPTN, dan atau SPAN atau PTKIN. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian apa saja ekstrakurikuler yang ada pada Dimas Yaspi ini. Oke, kita bahas yang pertama. Pasti di sekolah manapun pasti memiliki organisasi siswa intrasekolah atau kita sebut dengan OSIS. Yang kedua itu karena sekolahnya Islam pasti adalah ada tahfiz, at-tahsin, Quran minimal hafal 1 juz. Yang ketiga itu ada sari tilawah dan qiraat Quran. Yang keempat itu adalah khusus kader dakwah atau retorika. Kelima itu pelatihan fardu kifayah, taktim, dan tahlil. Yang keenam itu ada Arabic Club, English Club, French Club. Yang ketujuh itu adalah kepramukaan Gudep 02 559 02 560. Yang ke-8 itu adalah Paskibra dan Patroli Keamanan Madrasah. Yang ke-9 Volleyball Club, Futsal, Badminton. Yang ke-10 itu adalah Karate Dojo yang diselenggarakan oleh Yaspi. Ada juga Archery Club. Oke, selanjutnya itu ada Outbound dan Tadabur Alam. Selanjutnya juga ada Computer Club, Robotic Club, Photography Club. Oke, yang ada juga Theater dan Salawat Group. Oke, selanjutnya ada Science Club, Mathematics Club, Accounting Club. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan berdasarkan pelaksanaan PLP 1 yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah Yaspi Labuhan Deli. Sekolah ini telah mencetak beberapa anak yang berprestasi baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa baik kepala sekolah maupun guru beserta jajaran staf Madrasah Aliyah Yaspi Labuhan Deli telah serius dan berhasil dalam mencetak siswa berprestasi. Seperti masyarakat sekitar menerapkan prinsip 5S yaitu senyum, salam sapa, sopan, dan santun. Guru juga dilihat dari baiknya, begitu pula juga hubungan antara murid dengan guru, yang mana komunikasi antara guru dan murid itu harus saling terjaga dengan baik. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, Madrasah Aliyah Yaspi Labuhan Deli Medan menghentikan sementara proses pembelajaran secara tatap muka dan menggantikannya dengan sistem pengajaran secara daring atau dalam jaringan. Adapun beberapa media yang digunakan untuk melakukan sistem pembelajaran online adalah melalui WhatsApp, Google Classroom, Zoom. Para guru sudah menyiapkan materi pembelajaran dan tugas-tugas untuk siswa. Setiap hari, tugas diberikan melalui aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. Oke, mungkin dalam proses pengamatan kita ini, hasil dari yang kami lihat dari kondisi sekolah itu sangat baik dengan sarana dan prasarana yang ada pada sekolah itu cukup lengkap. Yang sudah saya sebutkan tadi, guru-gurunya juga baik-baik banget. Juga cuman untuk kendala dari proses dalam PLP 1 kami ini karena jarak yang ditempuh dari tempat kami berada dengan untuk sampai ke tujuan sekolah Mas Yaspi ini cukup jauh. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau kritikan, mohon diberikan. Terima kasih.